Komunikasi adalah berbagi cerita dan berbagi informasi. Kenapa berbagi cerita? Karena kita harus pahami diri kita, siapa kita. Apakah saya seorang yang gembira, atau saya orang yang kelihatan galak, atau saya orang yang kayak marshmallow, cabi, di mana kita menjadi teman untuk curhat, atau kita seorang prosedural yang dalam melakukan apapun saya selalu teliti, detail, dan sesuai aturan-aturannya. Nah, semua ini ada di dalam diri kita. Hanya yang sering muncul itulah memunculkan diri kita berbeda dengan orang lain. Jadi kalau saya sering muncul ketawanya, maka prosedural saya akan menjadi lebih rendah dibanding orang yang memunculkan detailnya lebih utama. Jadi kita bisa jadi siapapun sepanjang kita mampu melakukan latihan. Jadi untuk jadi seorang pemimpin, maka apa yang harus dimunculkan? Maka kita harus munculkan tegas. Karena kita tahu apa yang kita mau, kita harus capai target, kita harus membangun tim. Apa aja yang harus dilakukan? Tinggal bekal-bekal itu, pengetahuan-pengetahuan itu yang harus kita naikkan, kita tambahkan, sehingga emotikon kita semakin menguat. Ya, inilah peran daripada kita di dalam komunikasi. Ingat, body language itu adalah paling penting. Jadi pergerakan tubuh kita itu yang menyiratkan sesuatu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Itu pesan yang diberikan kepada lawan bicara kita. Jadi body language kita adalah pesan yang diberikan yang langsung dirasakan oleh lawan bicara kita. Apakah saya nyaman, apakah saya nggak nyaman. Maka duduk atau berdiri tegak, tulang punggung dinaikin ke atas, menunjukkan sikap bahwa kita menghormati orang lain. Bukan sombong. Kalau sombong jika dagu kita naik ke atas. Tetapi karena tulang punggung kita yang naik ke atas, maka itu menunjukkan kita menghormati orang lain, sehingga kita mampu berbagi informasi. Maka kita belajar bagaimana kita mengetahui diri sendiri. Kita berdiskusi dengan teman-teman. Kalau orang yang sudah kenal, kamu tuh orangnya gembira. Enggak, kamu orangnya galak. Enggak, saya bukan tegas, saya orangnya tenang. Bisa jadi terjadi perdebatan. Tetapi itu adalah cara agar kita makin pintar berkomunikasi, makin tahu siapa saya, sehingga menguatkan komunikasi kita. Setelah kenali diri sendiri, tentunya dengan personalitinya kita, dengan emotikonnya kita, ada lagi yang harus kita ketahui, yaitu adalah kekuatan daripada kata-kata. Nah, ini pun menarik. Ingat, tadi kata-kata adalah 7%. Tetapi 7% ini jika dimasukkan ke dalam pikirannya kita dengan benar, hasilnya juga powerful ke dalam body language-nya kita, ke dalam perilakunya kita. Apa? Kalau misalnya ya, kita melihat kalau kita bicaranya negatif aja, maka kita menjadi orang yang tidak pernah confidence. Ya, kalau bicaranya kita negatif terus, saya nggak bisa, saya nggak mau, aduh gimana, saya pemalu, habis saya nggak enak gitu. Itu kita tidak akan pernah bisa jadi sukses. Karena apa? Itu adalah kata-kata negatif. Kebayang ya? Jadi untuk mengenali diri sendiri itu banyak banget yang harus kita kenali, banyak banget yang harus kita kuasai. Sehingga berbagi cerita dan berbagi informasi ini menjadi sesuatu yang sangat powerful dan tepat. Maka kenapa dikatakan bukan apa yang kita bicarakan, namun dengan siapa kita bicara. Itu maksudnya. Jadi kita itu berbagi cerita atau berbagi informasi bukan apa yang kita ceritakan, tetapi dengan siapa. Karena itu pengaruh dengan apa? Pengaruh dengan body language, dengan perilakunya kita. Kekuatan kata-kata ini saya akan kasih contoh. Pertama, saya pintar di sekolah juara 1, tapi saya pemalu. Kalau ada yang nanya, kira-kira nih ada orang nanya nih, kita bakal jawab nggak? Tidak, orang pemalu kok, gimana yang mau jawab, tapi kita mau senyum aja kita udah malu, kebayang? Aduh, pintarnya kita jadi nggak ketahuan, nggak ada orang yang tahu kalau
saya pinter. Karena saya pemalu. Pemalu itu negatif. Kebayang? You ranking 1, tapi you pemalu. Betapa hebat alam pikiran kita jika yang dimasukkan ke dalam otak kita salah. Ada yang nggak pinter, tetapi dia nggak pemalu. Jadi yang akan sukses yang pertama apa yang kedua? Dia nggak pinter, tapi sedang-sedang deh gitu. Tapi nggak maksudnya nggak ranking 50 juga gitu. Tapi maksudnya dia nggak pinter dikatakan sebagai ranking ya, bukan dites sebagai IQ. Macam-macam nih soalnya, nanti yang dikatakan pinter definisinya macam-macam. Bu, saya males, makanya saya nggak naik kelas, tapi IQ saya di atas rata-rata. Itu bisa jadi perdebatan. Ini yang dibahas adalah kita secara raport ya. Secara raport adalah ranking 1. Tapi saya pemalu, tapi dia nggak ranking 1. Dia nggak pemalu. Kira-kira yang bakal sukses yang mana? Yang kedua, karena itu komunikasi is a very important. Maka gimana caranya kalau saya pemalu? Jadi gini, kalau pemalu itu adalah kata negatif, yes. Coba kita sekarang cari persamaan kata, bukan lawan kata. Pemalu, persamaan kata positifnya apa? Bisa juga pendiam, bisa juga tenang, bisa juga banyak hal kita buat kata positifnya. Makin banyak, makin pintar kita mencari kata positif, makin naik percaya diri kita. Belum berubah perilaku kita, belum merubah keterampilan kita, belum merubah pengetahuan kita. Baru merubah kata-kata negatif menjadi kata positif yang artinya sama ke dalam otak kita. Itu baru itu ya, itu step yang paling sederhana, too powerful. Jadi teman-teman, setelah kita belajar siapa diri kita, setelah kita belajar karakter kita ada di mana, dari keempat ini mana yang sering muncul, dan itulah yang sering dikatakan oleh sekitar kita, oleh pasangan kita, oleh sahabat kita, oleh atasan kita, oleh teman kita adalah karakter yang sering muncul. Nah sekarang kita akan belajar lihat bagaimana body language yang tadi disampaikan. Bahwa sentuhan itu, terus kemudian bagaimana kontak mata, bagaimana kita tidak bisa melihat orang atau berbicara dengan mata yang melotot terus-menerus.